Selamat malam, saya Bonaventura Stanley. Saya mahasiswa Yasa Unggul Kampus Harapan Indah dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membicarakan tentang topik yang sedang tidak akan hilang dalam beberapa waktu ini, yang dikabarkan akan segera datang vaksinnya. Topik apa lagi itu kalau bukan topik tentang pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu sangat berefek untuk semua masyarakat di Indonesia. Kalangan apapun orang itu, semuanya pasti merasakan efek dari pandemi yang telah melanda kita dari bulan Maret 2020 sampai sekarang Januari 2021 pun masih belum hilang rasanya efek-efek dari pandemi, mau itu secara ekonomi, itu secara kesehatan, keamanan, itu semua masih belum hilang dari antara kita semua. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang protokol kesehatan. Kita pasti sudah dengar tentang protokol kesehatan itu dimanapun, di berita kah, di media sosial kah, dimanapun. Tapi kita tahu protokol kesehatan itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah agar kita masih bisa tetap beraktivitas di luar sana bersama orang-orang lain, agar penyebaran virus COVID-19 dapat diperketat dan diputuskan rantainya. Protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia, kita pasti juga sering dengar adalah 5M. Saya sebutkan 5M itu, yang pertama adalah menjaga jarak, yang kedua adalah memakai masker, yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun, yang keempat adalah menjaga mobilitas, artinya kita tidak bisa pergi-pergi, menjagalah kita punya schedule. Yang terakhir adalah kita menjauhi kerumunan. Kita untuk poin yang pertama yaitu memakai masker, sudah dianjurkan dari pemerintah agar kita selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi dan bertemu dengan siapapun itu. Memakai masker itu bukan melindungi diri kita, tapi lebih melindungi orang lain yang di luar sana, yang mungkin kita sendiri mempunyai virus dari COVID-19 tersebut. Nah, yang kedua adalah kita harus menjaga jarak dimanapun kita berada, apalagi tempat umum. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi kontak fisik ya. Kontak fisik itu bisa jadi media untuk virus itu untuk berkembang dan menular. Dan poin yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun itu penting karena tangan kita adalah bagian tubuh yang paling sering berinteraksi dengan barang-barang di luar sana, dan tangan kita bisa jadi adalah senjata untuk diri kita sendiri. Lalu yang poin keempat adalah kita harus menjaga mobilitas. Apa itu menjaga mobilitas, teman-teman? Menjaga mobilitas itu adalah kita harus perpendek schedule kita mau kemana. Jangan kita nggak usah pergi ke tempat yang sebenarnya kita tidak butuh, kecuali kayak memang mesti kita harus belanja atau kebutuhan primer. Kalau misalnya kebutuhan sekunder kayak cuman main, pergi kemanapun, itu bisa ditahan. Dan yang terakhir menjauhi kerumunan. Ya, menjauhi kerumunan itu sebenarnya sama ya dengan poin menjaga jarak, karena kita harus tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kontak fisik. Dan untuk memperjelas poin saya hari ini, saya mendatangkan bintang tamu, bisa dibilang bintang tamu, teman-teman. Nah, bintang tamu ini juga bisa dibilang salah satu promotor. Dia melaksanakan protokol kesehatannya di bidang usahanya, dan bidang usahanya itu bergerak di bisa dibilang dunia entertainment ya, karena dia adalah juragan, teman-teman. Bisa dibilang juragan rental PS. Nah, juragan rental PS ini dia punya rental PS, dan kita tahu rental PS, rental PlayStation itu seperti apa. Tanpa basa-basi lagi, kita sambut bintang tamu kita. Malam. Makasih ya udah datang, udah nyempetin waktunya buat datang ke acara talkshow saya hari ini. Ya. Teman-teman, inilah bintang tamu kita pada hari ini. Ini adalah Nathanael Pangestu. Saya kenalin ya, Nathanael Pangestu itu yang tadi saya bilang dia itu seorang juragan rental PS yang lumayan terkenal lah. Usaha rental PS-nya
daerah Taman Harapan Baru, Kota Bekasi. Kalau teman-teman dari daerah situ pasti tahu rental PS di daerah situ tuh udah rental PS paling top markotop lah ya kalau bisa dibilang. Nah, Nathanael Panges tuh kita hari ini mau ngomongin topik yang tadi tuh, topik pandemi. Nah, topik pandemi itu emang udah memukul ya banyak pihak gitu. Nah, saya pengen tahu pandangan Kanael itu gimana sih tentang pandemi? Sangat menyedihkan, banyak yang di PHK, Iya ya, lumayan ya. shutdown 3 bulan, semua Ya, tutup, itu juga lumayan di berefek rumah ya. aja semua. Ya itu udah memang efeknya besar ya, apalagi kayak shutdown 3 bulan itu paling berefek pada orang-orang yang memang punya usaha gitu ya. Terus kan Kak Nael ini punya usaha rental PS nih. Usaha rental PS itu kita tahu kan, namanya main PlayStation, main konsol itu pasti ada kontak gitu, ada kontak fisik. Dan juga saya pengen tanya, apa protokol kesehatan yang berlaku di usaha rental PS Kak Nael nih? Ya, seperti yang sudah diberitakan di mana-mana oleh pemerintah pusat, yaitu 3M yang baru aja saat ini berubah jadi 5M. Jadi kami sebelum main, cuci tangan di depan kita sudah sediakan. Lalu di meja-meja ada hand sanitizer, lalu masker seperti Wajib itu ya, wajib. Itu wajib teman-teman. Dan yang terakhir cek suhu tubuh. Ya, cek suhu tubuh. Kalau boleh lihat, tunggu dulu, kan ada menjaga jaraknya Kakak Nael. Menjaga jarak apakah diaplikasikan ke rental PS? Oh, diaplikasikan tapi agak sedikit susah ya, soalnya memang agak sedikit susah kalau untuk menjaga jarak ya, apalagi kalau di ruko, apalagi kan tempat usahanya bentuk ruko ya, karena ya. Betul. Karena tempatnya kadang kurang memadai, yang mungkin nggak bisa kayak jarak 1 meter ya mungkin ya, tapi bisa lah jarak antar kayak 1 kursi lah, untuk pemain satu dengan pemain yang lain itu jaraknya 1 kursi ya, bisa ya kali itu ya. Bisa. Kalau yang main satu-satu doang. Kalau main satu-satu. Nah, Kak Nael tadi nyebut tes suhu. Coba dong keluarin pistolnya Kak Nael. Nah teman-teman, ini pistol kebanggaan Kak Nael nih. Coba Kak Nael bisa tes suhu saya hari ini, malam ini. Berapa tuh Kak Nael? Tunjukin ke kamera Kak Nael. Oh belum. Tunjukin ke kamera. Berapa tuh teman-teman? Nggak kelihatan ya teman-teman. Kita bacain aja deh. 36,4. 36,4 berarti. Saya sebagai host boleh dong kita ngobrol-ngobrol sedikit sama narasumber kita hari ini. Tadi kita udah ngomongin tentang protokol kesehatan apa aja yang berlaku. Ya tadi itu memang sangat penting ya kita untuk melakukan protokol kesehatan. Bukan cuman dengerin kata-kata pemerintah aja, suruhan pemerintah, bukan. Itu juga kita sebagai andil untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Ya. Nah, saya pengen tahu Kakak Nael nih, pandemi ini kan tadi seperti yang kita omongin udah menerpa banyak pihak ya, apalagi yang punya usaha, yang bergerak di bidang usaha. Nah, coba dong ceritain Kak Nael apa aja pengalaman yang emang pandemi ini udah efeknya gimana gitu ke usaha rental Kakak Nael. Pertama itu saat awal-awal Maret didatengin Satpol PP, dihimbau-himbau terus. Yeah. Lalu pada akhir Maret akhirnya benar-benar lockdown, shutdown, benar-benar tutup sampai bulan Juni. Baru mulai new normal lagi itu bulan-bulan itu kita ikut buka pelan-pelan. Yeah. Tapi nggak bisa 24 jam lagi karena 24 jam ya. Karena harus ngikutin. Ada batas jam malam. Kalau misalnya untuk penghasilan ada penurunan yang signifikan nggak? Karena sangat signifikan. Sangat. Iya. Soalnya rental PS itu kan itu hitungannya per jam. Kalau jam operasionalnya kurang,
12 jam kurang. Nah, apalagi kan kalau pemain rental PS itu sukanya main begadang ya karena Iya benar. begadang dari jam 1 sampai pagi itu kan. Nah, itu Terutama malam minggu. malam Rame. minggu tuh itu biasanya rame subuh selalu full book sebelum pandemi. Makanya pandemi ini pastinya merugikan pihak-pihak seperti Kanail nih yang punya usaha, yang bergerak di bidang usaha. Itu pasti kerasa banget ya Kanail ya. Nah, Banget. apalagi yang sampai tutup bangkrut. itu banyak juga tuh ya tutup bangkrut dan harus putar otak mau gimana lagi. Tapi sekali lagi Kanail masih bisa ya melanjutkan usahanya, Ya, masih bisa bersyukur ya Bertahan. kita masih bisa bertahan dengan mengikuti anjuran pemerintah. Kita juga masih harus juga bersyukur ya kita masih bisa bertahan di saat-saat seperti ini. ya. Nah, Selalu bersyukur. tadi kita udah ngomongin tentang protokol kesehatan yang berlaku di rental PlayStation Kanail nih. Itu lumayan penting untuk bermain di pandemi. Pastinya kita sekarang orang sudah mulai sekolah diliburkan lah ya. Ya, benar. Apalagi mayoritas pemain rental PS itu kan remaja menengah ke atas. Rata-rata orang-orang yang memang sedang bosan dan ingin seru-seruan mungkin bisa datang ke rental PS, tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih tentang PSBB nih. PSBB tadi kan sekarang sudah Januari 2021, PSBB dimulai lagi dan diperpanjang nih. Itu kedepannya bakal gimana karena Jadi untuk PSBB saat ini kita tutup jam 7 malam. itu cuma bukannya dari kapan bukan? Bukannya dari jam 7 pagi juga. 7 pagi berarti Jadi 12 jam 12 ya. jam. Iya, 12 jam jam 7 pagi ya. 7 pagi sampai 7 malam. malam. Oke. Kalau boleh tanya ada masalah nggak dengan bagaimana pemerintah kayak untuk menangani gitu loh, untuk mempertegas protokol kesehatan PSBB yang berlaku. Ya, Satpol PP patroli. Satpol PP suka patroli ya, suka menghimbau ya. Kemarin datang lagi menghimbau perpanjangan PSBB hingga 30 hari. Iya, Satpol PP ya menghimbau perpanjangan PSBB ya. Iya. Dia suka melakukan kayak razia atau sweeping gitu karena jarang ya. Hanya awal-awal aja. Awal ya, itu waktu memang benar-benar waktu genting, malah sampai gentingnya itu sampai closing ya waktu itu ya. Iya, Itu sampai closing tuh teman-teman. Itu waktu awal ya, sekarang sudah agak renggang lah, tapi tetap kita harus ngikutin lah anjuran pemerintah biar bisa juga kita hidup aman dan tentram lah, kita jauh dari penyakit-penyakit. Nah, kita tadi udah dengerin bagaimana pemerintah merespon ya untuk penggerak-penggerak usaha, bagaimana tetap kita sudah ngeliat loh di berita banyak orang yang berusaha ya karena ya kayak punya warung gitu disuruh tutup suka protes gitu ya. Ya itu bersyukurnya Kak Nael ini tidak, pendapatan utamanya tidak juga serta-merta dari rental PlayStation ya. Jadi dia masih punya pendapatan lain di mana itu bukan jadi tulang punggungnya. Kalau kita lihat di berita banyak yang punya warung makanan ya Kanel ya, itu sangat miris ya. Bisa lihat miris sekali, dipaksa tutup sampai teriak-teriak padahal penjualnya sudah tua ya Kanel ya. Itu lumayan menyedihkan sih untuk dilihat. Sangat menyedihkan. Tapi mau bagaimana lagi, memang keadaan seperti itu memang serba salah kalau dalam waktu-waktu seperti ini ya Kanel. Ya benar, kita mau buka malam salah, soalnya mau naikin omset salah juga. Jadi maju kena mundur kena ya bisa dibilang ya. Iya gitu teman-teman. Nah tadi saya sempat bilang nih, itu juga termasuk spoiler nih. Saya tadi bilang Kak Nael ini rental PlayStation-nya bukan pendapatan utama. Saya pengen tanya nih, selain rental PlayStation usaha Kak Nael apa? Ada servis komputer.
Servis yang udah komputer berjalan juga ya. Hmm. lebih dulu sebelum PS. Ya, sudah berjalan ya servis komputer ya. Udah lama itu. Terus Dan yang baru-baru ini tahun baru, usaha baru, usaha baru boleh diceritain tuh kanal usaha barunya apa? jual makanan kuliner. Jual makanan kuliner ya. Wah, itu lumayan ngetop sih pilihan orang-orang untuk bergerak ke bidang kuliner untuk orang-orang di PHK yang pengen mutar bisnis gitu ya. Kalau boleh tahu kulinernya makanan apa tuh kanal? Makanan model style Jepang, Style Jepang ya. style Hokben. Japanese food ya. Hokben Hokben like lah ya Ya. teman-teman ya. Hokben like. Hokben style. Hokben style lah ya. Kayak apa tuh? Boleh sebutin 1-2 menu lah dari makanannya yang ada. Beef teriyaki bento, Beef teriyaki bento tuh teman-teman. nasi, Nasi. Oh, nasi beef, lah pasti ada. salad. Ya. Salad. Oh, banyak tuh ya. Sangat mirip seperti Hoka bento. Ya, seperti Hokben style. seperti Hokben lah. Untuk yang nggak mau merogoh kocek yang lebih dalam, Ya. bolehlah kita hubungin nih. Di sini saya taruh peng. Ini Instagram usaha kuliner Kakak Nael nih. Boleh dicek kalau misalnya emang tertarik, boleh dihubungin Kakak Nael ya. Langsung pesen aja. Langsung pesan Ada aja. WA, ada GoFood, ada GrabFood. Wah, udah lengkap deh. Kalau ngomongin makanan, kalau udah ngomongin untung-untungan, Kak Nael pasti semangat banget. Sampai saya pembicaranya jadi agak ngiler nih. Udah dihapus nih teman-teman. Oke. Nah, Kak Nael, saya pengen tahu nih, ada nggak kata-kata untuk orang-orang yang di luar sana yang masih kesulitan menghadapi pandemi, mungkin orang-orang yang terkena PHK kah, orang-orang yang ingin mencoba bisnis baru, mencoba takdirnya, mungkin ada kata-kata dari Kanael yang ya punya pengalaman lah untuk melewati pandemi ini. Silakan Kanael. Ya, satu, selalu jaga kesehatan dulu. Itu yang paling penting untuk sekarang. Karena ya seperti yang kita tahu di berita banyak yang di COVID kan. Selalu jaga kesehatan. Kedua, ya masker selalu, karena ya peraturan ya Juga kewajiban melindungi melindungi diri. sesama kita ya. Susah juga kan, lagi di jalan kena razia masker, lucu banget. Nanti disuruh push up ya, kayak udah di TV udah banyak tuh. Nah, Ada lagi Kanael. lalu ya untuk yang ingin membuka usaha, bukalah, Jangan takut ya. jangan takut. Nah. Ini tahun-tahun perubahan Bahan. yang dipaksa oleh COVID-19. Kita harus oportunis ya. Ya, Keadaan seperti ini memang merugikan, tapi kita bisa merubah ini kalau kita berani ya. Asal Betul. berani aja ya, berani, percaya diri, dan jangan takut kegagalan ya mungkin ya. gagal sekali 2 kali wajar, pasti Iya. itu. Itu udah pasti ya. Ya, Kanel sudah punya pengalamannya, kita bisa lah dengar 1-2 hal dari Kanel. Punya bobot kata-katanya. Satu dua kali gagal nggak apa-apa ya, itu wajar. Wajar banget, gagal itu wajar. Nggak ada gagal dalam- itu, nggak dalam wajar. dunia berbisnisan ya. Walaupun udah sukses juga pasti bisa gagal lagi. Apalagi di masa-masa kayak gini memang sudah jalan buntu. Ya, Kalau mau tetap harus ya mencoba ya, jangan patah semangat ya Kanel ya. betul. Oke. Nah, jadi saya pengen berterima kasih dulu Kanael udah datang ya, menghiasi acara talk show saya pada malam ini ya, dan terima kasih juga udah mau jadi bintang tamu saya ya pada malam hari ini ya Kanael ya. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya. Iya, semoga Kanael masih bisa diberkati ya bisnisnya, masih bisa sukses di saat-saat seperti ini. Juga semoga masih diberi kelimpahan lah ya. Ya, Oke, saya pengen ngomongnya sepatah dua kata lah sebelum kita akhiri talk show kita pada hari ini. Saya pengen ngomong bahwa protokol kesehatan itu sangat penting dan harus, saya bilang sekali lagi, harus kita ikutin ya. Kenapa kita harus ikutin? Jelas-jelas pertama itu ya dari pemerintah, anjuran pemerintah. Tapi sebenarnya bukan dari pemerintah aja yang harus kita dengar ya. Kita juga harus menjaga diri kita juga harus melindungi orang lain ya. ya, Nah, karena kita hidup di dunia ini nggak sendiri. Kita itu makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu tidak bisa hidup tanpa ada manusia yang satu dan lainnya.
Makanya kita harus bisa hidup berdampingan dan jangan sampai merugikan orang di sekitar kita ya. Itu mengapa protokol kesehatan itu dan 5M itu penting untuk dilakukan apabila kita ingin keluar beraktivitas ya. Ya nggak Kanel? Ya, Nah, benar. 5M ya, 5M harus kita ikutin nih. 5M. Untuk melindungi diri. Betul sekali. 5M tadi memakai masker, terus kita juga harus mencuci tangan dengan sabun pastinya. Terus juga kita harus menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak, kita harus menjaga mobilisasi. Dan menjaga mobilisasi, kita juga menjauhi kerumunan. Itu semua sudah direncanakan oleh pemerintah Indonesia untuk sebisa-bisanya kita memotong atau memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi saya dan Kak Nail juga di sini ingin mengajak pemirsa yang nonton untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada untuk menjaga kesehatan dan juga memberi rasa aman kepada diri kita dan juga orang-orang lainnya yang nggak Kak Nail ya. Ya, Nah, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, ikuti 5M, ikuti anjuran pemerintah, dan tetaplah dalam kondisi badan yang sehat, makan yang dengan pola yang baik, dan jangan cari penyakit ya pastinya ya. Oke, paling sampai sini aja ya acara talkshow kita pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu di acara lain ya selanjutnya. Semoga masih ada kesempatan lain untuk kita bisa ngobrol santai malam hari lagi hujan ya teman-teman ya. Ini lagi hujan, kalau teman-teman bisa dengar di belakang saya ini hujannya deres banget, deres. Semoga nggak terlalu kedengeran ya di video, nanti jadi noise ya. Semoga kedengeran jelas suara kita berdua yang manis-manis dan masih imut-imut ini teman-teman. Oke, sampai segitu aja. Terima kasih udah mau nonton video ini teman-teman. Semoga teman-teman diberi kesehatan juga. Dan terima kasih untuk Kakak Nael sudah menemani malam kita hari ini ya. Saya Bonaventura Stanley ingin undur diri. Dan terima kasih sudah menonton talk show kita pada malam hari ini. Ciao.